Alhamdulillah binikmati tatimmu sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatifillah, kembali lagi dalam majelis ilmu di hari ini, hari Jumat ya, yang luar biasa memang curah hujan ya, dan juga membaca dari beberapa media mengadakan dari media luar biasa curah hujan dari pagi sampai malam ya. Ya, alhamdulillah kita konsisten ya dalam menuntut ilmu. Bagaimana menyiapkan bulan Ramadan dengan berbagai ilmu yang terus kita kaji. Fatufillah, bagaimana tentunya tidak pernah berhenti bahasan untuk terus ya menjadikan kita sebagai kader Qur'ani gitu ya, dengan spirit Ramadan ya, menjadikan kita itu lebih banyak, lebih rajin untuk menghatamkan Al-Quran ya. Kita bisa mengelak dengan titipnya Ramadan ya, maka benar-benar luar biasa gitulah ya. Dan Al-Quran bagaimana lebih banyak menggema gitu ya. Jadi ini yang terus kita bahas tentang Al-Quran ya, yang tidak pernah berhenti gitu ya. Karena bagaimana itu zikir yang paling utama ya, daripada pembicaraan-pembicaraan yang tidak arti, wacana-wacana yang kadang tidak berarti, dari bicara-bicara yang hanyalah mengundang simpati tapi tak menjadi empati gitu ya. Jadi kita isi saja dengan Al-Quran gitu ya. Inilah bagaimana mutiara Al-Quran yang senantiasa utama, karena siapa yang mengucapkannya? Allah gitu ya. Ini firman Allah, ini kalam Allah. Nah itu. Jadi kemuliaan bulan Ramadan diantaranya apa? Harus terus-menerus kajian Al-Quran. Jadi jangan libur gitu ya. Bukan artinya kita jadi Ramadan nih fokus saum, fokus ibadah, libur lah pengajian mah udah. Emang libur kita ngapain gitu? Dulu kan bagaimana wacana gitu ya, para murid ya, sekolah libur gitu ya Ramadan. Terus libur ngapain gitu ya? Pengen sekolah HP, sogra. Jangan jauh sekolah HP. Kalau kita nggak dibiasakan ngaji di masjid, mempelajari Al-Quran nggak dibiasakan di masjid, ya jadinya bukan ngaji Al-Quran lagi, ngaji HP itu. Ya, apakah Ramadan jadi hidup dengan HP lagi, dengan HP lagi? Terusnya itu dengan Al-Quran, ya. Dan ini yang jadi masalah kita kan, kalau punya waktu ruang sok, waktu luang buat apa sih? Hanya kalau HP gitu nggak akan jauh gitu ya. Kalau kita membaca sesuatu, menuliskan sesuatu lah gitu, minimal ya baca Al-Quran gitu.
susahnya gitu kalau baca Quran. Ya kadang itu ya, karena kita males, kalau enggak ya bacaan Al-Quran itu akan tidak penting buat kita. Nah, waliyadzubillah ya, waliyadzubillah. Gimana ini ya, masa depan umat Islam kalau nggak baca Quran ya, masa depan umat Islam berapa gitu ya, baca HP gitu. Nah gitu ya. Nah, ini makanya ya harus jadi pertimbangan buat kita agar kita mengaca diri gitu ya, dan kembali ngaji diri dengan Al-Quran gitu ya. Lestarikan Al-Quran ya, mau Ramadan, luar Ramadan, kapanpun lah gitu ya gitu. Bahkan di malam harinya ya, para salaf baca Al-Quran gitu ya, khatam witir gitu ya, khatam seminggu, 2 pekan gitu, bulan lah, atau minimal kita jangan lepas dari Al-Quran walaupun ya lembar 2 lembar 3 lembar lah gitu ya. Jangan lagi back to HP, wal ya ya Allah ya, ya HP lebih canggih, lebih aduh, buat apa gitu canggih gitu ya. HP biasa-biasa ya, asal gimana kita dengan HP bisa belajar, bisa ngaji, kita simpel lah gitu ya, bisa menuntut ilmu gitu ya, kita gitu. Nah ini saya ingin perpanjang seperti ini supaya jadi pelajaran buat kita ya gitu, ngisi waktu kita dengan Al-Quran gitu ya gitu. Karenanya terus maju gitu ya gitu. Ngaji kita ya gitu, jangan hanya karena sekolah. Emang ngaji berapa menit sih ya, sekolah berapa jam, nah gitu. Kalau dibandingkan gitu ya, sekolah misalnya 5 sampai 6 jam, ngaji berapa menit, nah gitu ya, makan setengah jam bahkan kalau kita kadang nggak semangat gimana gitu ya. Nah, atau kita belajar gini ya gitu, berapa menit sih, beres jam 9 udah gitu ya. Nah gitu, jadi inilah yang harus dilestarikan Al-Quran ya. Ya alhamdulillah, di selain Ramadan kadang ya kita nggak terlalu semangat ya dengan bacaan Al-Quran kadang ya, dan rada malu-malu gitu lah gitu. Nah tradisi di baca Al-Quran, khatamkan Al-Quran gitu semarak di bulan Ramadan ya. Memang ada juga Rasulullah terbiasa menghatamkan bacaan Al-Quran. Itu ada keimanan Rasulullah bersama siapa? Jibril ya. Menemui beliau untuk mengecek hafalan dan bacaan Rasulullah ya gitu. Atau setidaknya mengecek semua ayat-ayat yang diturunkan kepada beliau, yang mengecek bacaannya gitu ya, telaki lah gitu. Berdasarkan kebiasaan hataman Rasulullah di bulan Ramadan inilah yang menjadikan para ulama kita senantiasa berittiba ya pada beliau, juga menghatamkan Al-Quran ya, tradisi tawakufan taklim ya, biasa dilakukan menjelang akhir bulan Syaban. Jadi menjelang akhir bulan Syaban itu harus tamat ya gitu ya. Salah satu alasannya apa? Ya lebih punya banyak waktu juga untuk menghatamkan Quran ya gitu. Memang ada gitu ya yang sebagian gitu yang ngajinya jadi apa, jadwalnya, tapi ya nggak jadi libur, nggak, mungkin jadwalnya nggak terlalu rajin seperti sekarang gitu yang ngajinya mungkin gitu ya. Gitu rajin misalnya dengan ngaji akidah, ngaji fikih gitu ya, ya mungkin tuh nanti dulu lah gitu, jadi fokus ngajinya tentang Ramadan gitu maksudnya, bukan artinya libur gitu ya. Ya libur gitu ya. Nah gitu ya, makanya ini maksudnya adalah fokus mengkaji tentang Al-Quran,
mau dengan tafsirnya gitu, atau kisah-kisah dalam Al-Quran gitu ya, atau terjemah Al-Quran, atau pelajari bahasa Al-Quran, banyak lah gitu ya gitu. Nah itu dikuatkan ya, satu filah ya kan. Para salaf itu setiap hari ada yang kan dikatakan 2 kali dalam sehari hatamnya gitu ya, 2 kali baca satu huruf Al-Quran setara dengan 10 kebaikan. Bagaimana kita menghatamkan bacaan Al-Quran di bulan Ramadan, pahala melimpah. Dengan baca Al-Quran maka hati pikiran menjadi tenang dan syarat akan keberkahan hidup dan rahmat Allah. Bagaimana orang yang belum bisa membaca Al-Quran, hendaknya tentu kita harus ajarkan gitu ya gitu. Kalau yang bisa kita mengajarkannya, kita ajarkan. Yang mau belajar ya jangan malu-malu gitu ya gitu. Tapi ya siap harus berupaya gitu ya, pasti nanti dapat bagian pahalanya juga ya, dapat 2 pahala ya. Nah itu mempelajari maknanya dan juga mengamalkannya dengan baik, itu membaca, memahami dan mengamalkan ya. Karena Allah firman syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ya. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran, sebagian Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Itu dulu ya untuk sementara ini ya di Al-Baqarah 185. Nanti kita lanjutkan lagi lanjutannya ya tentang ini di hari Senin ya. Wa'afu minkum aqulukum lihadza wa astaghfirullah yang tentunya apa urusannya gitu ya. Semoga selalu kita dimudahkan, dan juga yang sakit semoga Allah sembuhkan, dan terus ya semoga terus jadi juga kita mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala ya. Subhanakallahumma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.